termasuk daripada tanda matinya hati seseorang, adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati. Engkau tidak bersedih ketika engkau tertinggal melakukan suatu kebaikan. Dia tidak pergi sholat Jumat, biasa-biasa aja. Dia tidak sholat, perasaannya biasa-biasa. Orang puasa, dia tidak puasa, dia merasa tidak bersalah sama sekali. Orang seperti ini artinya hatinya sudah mati. Tidak ada perasaan bersalah sama sekali kepada Allah, tidak ada penyesalan dalam dirinya, maka hatinya sudah mati. Dan kata beliau, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Dan dia melakukan dosa, dia merasa dirinya biasa-biasa saja. Dia minum, dia main judi, dia berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi dia merasa tidak berdosa. Dia merasa justru bangga dengan maksiat-maksiatnya. Tidak menyesal karena tidak berbuat baik, tidak menyesal karena tidak melakukan ibadah, bahkan bangga dan tidak merasa bersalah sama sekali ketika melakukan maksiat. Itu tandanya hatimu sudah mati. Bagaimana bisa hati bisa bercahaya mengenal Tuhannya, sementara gambar dunia ini tertempel di dinding atau di cermin hatinya? Mulai pagi sampai pagi lagi tidak ada yang dia pikir kecuali dunia saja. Mulai pagi sampai pagi tidak ada yang ada dalam pikirannya uang. Mulai pagi sampai pagi tidak ada dalam pikirannya kecuali jabatan. Bagaimana mungkin hatinya akan bercahaya mengenal Tuhannya, sementara cermin dunia terpampang jelas di dinding hatinya. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan menuju kepada Allah sementara dia bergumul, dia tenggelam dalam lumpur syahwatnya. Am kaifa yatma'a ayyadkhula hadratallah. Bagaimana dia bisa hadir merasakan nikmat berdekat-dekatan dengan Allah sementara wahwa lam yatatahhar min janabati syahwati. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan nikmat hadir dekat dengan Allah sementara dia belum bersuci dari junub kelalaiannya. Am kaifa yarju ayyab hamadaqaikal asrari. Atau bagaimana mungkin dia bisa memahami rahasia-rahasia kehidupan? Bagaimana mungkin dia bisa memahami hakikat tentang pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya sementara wahwa lam yatub, dia belum bertaubat min hafawatihi, dari kesibukannya, dari kelalaiannya. Tidak ada yang paling memberi manfaat kepada hati seperti orang yang beruzlah, orang yang menyendiri bertafakkur. Dengan menyendiri dia masuk di lapangan pemikirannya, perenungannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita menunaikan sholat Jumat sepekan satu kali. Agar apa? Kita berhenti sejenak, kita beristirahat sejenak dari mengurus kebun, mengurus kantor, mengurus keluarga, mengurus urusan-urusan yang membuat kita tidak teringat dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristirahat sejenak, kita datang di masjid, kita tafakkur, kita merenungkan tentang hakikat hidup ini. Kita merenungkan tentang hakikat segala sesuatu. Kenapa ada perintah Allah, kenapa ada larangan Allah,
Kenapa ada orang kaya tidak bahagia? Kenapa ada orang sukses kelihatannya tapi justru dia bersedih dalam hidupnya? Kenapa ada orang sakit, ada orang sehat, dan seterusnya? Dengan menyendiri bertafakur, itu akan memberi manfaat ke dalam hati kita. Ya dahulu biha maidana fikratin, dia masuk seperti di sebuah lapangan. Ketika engkau masuk di sebuah lapangan, engkau bisa melihat dari sudut ke sudut. Artinya engkau akan menemukan hakikat tujuan hidup yang sebenarnya. Tidak menyesal karena tidak berbuat baik, tidak menyesal karena tidak melakukan ibadah, bahkan bangga dan tidak merasa bersalah sama sekali ketika melakukan maksiat. Itu tandanya hatimu sudah mati. Dia tidak pergi sholat Jumat, biasa-biasa aja. Dia tidak sholat, perasaannya biasa-biasa. Orang puasa, dia tidak puasa, dia merasa tidak bersalah sama sekali. Orang seperti ini artinya hatinya sudah mati. Dan dia melakukan dosa, dia merasa dirinya biasa-biasa saja. Dia minum, dia main judi, dia berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi dia merasa tidak berdosa. Dia merasa justru bangga dengan maksiat-maksiatnya. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu beberapa kalam hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menganjurkan kepada kita yang pertama yaitu bagaimana kita menata hati kita agar hati kita ini bersinar bercahaya, bisa mengenal Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dan merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara terbaik, kata beliau, untuk menata hati kita adalah banyak tafakkur. Beliau berkata, "Ma naf'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin." Tidak ada yang paling memberi manfaat kepada hati seperti orang yang beruzlah, orang yang menyendiri bertafakkur. Dengan menyendiri dia masuk di lapangan pemikirannya, perenungannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita menunaikan sholat Jumat sepekan satu kali. Agar apa? Kita berhenti sejenak, kita beristirahat sejenak dari mengurus kebun, mengurus kantor, mengurus keluarga, mengurus urusan-urusan yang membuat kita tidak teringat dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristirahat sejenak, kita datang di masjid, kita tafakkur, kita merenungkan tentang hakikat hidup ini. Kita merenungkan tentang hakikat segala sesuatu. Kenapa ada perintah Allah, kenapa ada larangan Allah, kenapa ada orang kaya tidak bahagia, kenapa ada orang sukses kelihatannya tapi justru dia bersedih dalam hidupnya. Kenapa ada orang sakit, ada orang sehat, dan seterusnya. Dengan menyendiri bertafakur, itu akan memberi manfaat ke dalam hati kita. Ya dahulu biha maidana fikratin, dia masuk seperti di sebuah lapangan. Ketika engkau masuk di sebuah lapangan, engkau bisa melihat dari sudut ke sudut. Artinya engkau akan menemukan hakikat tujuan hidup yang sebenarnya. Beliau berkata, kaifa yashriku kalbun wa suwarul akwani muntaba'atun fi mir'atihi. Bagaimana bisa hati bisa bercahaya mengenal Tuhannya, sementara gambar dunia ini tertempel di dinding atau di cermin hatinya. Mulai pagi sampai pagi lagi tidak ada yang dia pikir kecuali dunia saja. Mulai pagi sampai pagi tidak ada yang ada dalam pikirannya uang, uang, uang.
Mulai pagi sampai pagi tidak ada dalam pikirannya kecuali jabatan, jabatan, jabatan. Bagaimana mungkin hatinya akan bercahaya mengenal Tuhannya, sementara cermin dunia terpampang jelas di dinding hatinya. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawati. Bagaimana mungkin seseorang bisa berjalan menuju kepada Allah sementara dia bergumul, dia tenggelam dalam lumpur syahwatnya. Am kaifa yatma'a ayyadkhula hadratallah. Bagaimana dia bisa hadir merasakan nikmat berdekat-dekatan dengan Allah sementara wahwa lam yatatahhar min janabati syahwati. Bagaimana mungkin dia bisa merasakan nikmat hadir dekat dengan Allah sementara dia belum bersuci dari junub kelalaiannya. Am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar. Atau bagaimana mungkin dia bisa memahami rahasia-rahasia kehidupan? Bagaimana mungkin dia bisa memahami hakikat tentang pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya sementara wahwa lam yatub, dia belum bertaubat min hafawatihi, dari kesibukan-kesibukannya, dari kelalaian-kelalaiannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka beliau berkata dalam bait syair yang lainnya, min alamati mautil qalbi, termasuk daripada tanda matinya hati seseorang, adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqati. Engkau tidak bersedih ketika engkau tertinggal melakukan suatu kebaikan. Dia tidak pergi sholat Jumat, biasa-biasa aja. Dia tidak sholat, perasaannya biasa-biasa. Orang puasa, dia tidak puasa, dia merasa tidak bersalah sama sekali. Orang seperti ini artinya hatinya sudah mati. Tidak ada perasaan bersalah sama sekali kepada Allah, tidak ada penyesalan dalam dirinya, maka hatinya sudah mati. Dan kata beliau, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Dan dia melakukan dosa, dia merasa dirinya biasa-biasa saja. Dia minum, dia main judi, dia berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi dia merasa tidak berdosa. Dia merasa justru bangga dengan maksiat-maksiatnya. Tidak menyesal karena tidak berbuat baik, tidak menyesal karena tidak melakukan ibadah, bahkan bangga dan tidak merasa bersalah sama sekali ketika melakukan maksiat. Itu tandanya hatimu sudah mati. Maka kata beliau, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah engkau berteman dengan orang seperti ini. Janganlah engkau berteman dengan orang yang tidak membangkitkan dirimu, kebiasaan-kebiasaannya, perilaku-perilakunya, kepribadiannya yang tidak membangkitkan engkau untuk dekat kepada Allah. Cari teman yang mana kata-katanya ya dulu ke Allahi makaluhu, perkataannya itu menunjukkan engkau supaya engkau menemukan Tuhanmu. Kata-katanya baik, kata-katanya penuh dengan motivasi, kata-katanya membuat pikiran kita terbuka. Cari teman yang membangkitkanmu dalam mendekatkan diri, kata-katanya membuat engkau termotivasi. Ajak bana mutahan sawi Pak Matuani tahu ini kan melemahkan. Dia menanam sawit bukan untuk dirinya, untuk tanggung jawab pada anak dan istrinya. Tapi karena kita berteman dengan kata-kata yang tidak bagus, akhirnya yuri pajai bawan ni Matuatoni. Akhirnya apa? Dia meninggalkan generasi yang miskin. Gara-gara apa? Temannya tidak bagus omongannya.
Mumpung masih muda, ayo nikmati, puas-puasin. Kata-kata ini mumpung, akhirnya apa? Mumpung sudah tua, dia pernah melupa jemagi mumpung. Kenapa salah dengan orang yang dia temani? Dia salah memilih teman. La tashab, jangan sekali-kali engkau berteman dengan orang seperti itu. Beliau berkata, rubama kunta musian fa arakal ihsana minka sahibatka man huwa aswa halam minka. Terkadang kita merasa diri kita baik. Kenapa? Karena kita berteman dengan orang buruk. Kita lihat diri kita lebih baik karena teman kita lebih buruk. Ya bagus di saya Pak sembahyang jika saya 1 kali 1 minggu. Itu temanku tidak pernah sholat Jumat. Bagus di saya tidak sembahyang Kak, tapi puasa Kak saya. Bagus di saya tidak sembahyang Kak, tidak sholat Jumat, tapi selalu Kak bantu tetanggaku. Kenapa? Karena temannya lebih di bawah, lebih buruk akhlaknya. Setan membuai kita dengan pikiran-pikiran buruk itu. Kenapa? Karena teman tak orang bodoh, teman tak orang yang terjerumus dalam maksiat. Kita melihat diri kita lebih baik. Alhamdulillah saya lebih baik. Lebih baik karena temanmu buruk. Coba engkau berteman dengan orang saleh, engkau merasa rendah, engkau merasa di bawah, sehingga muncul semangatmu untuk mencontoh orang-orang saleh itu. Bersyukur kita kalau ada di kampung kita orang saleh. Supaya apa? Kita merasa di bawahnya. Kalau kita yang paling saleh di kampung itu, cilaka itu. Karena kita merasa paling baik. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, carilah lingkungan, carilah lingkaran pertemanan yang bisa membangkitkan semangatmu, gairahmu untuk semakin mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata dalam syair yang lainnya, innama aurada alaikal waridah litakuna alaihi waridun. Adapun Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berbagai macam dalam kehidupanmu, ada nikmat, ada penderitaan, ada sakit, ada sehat, ada senyum, ada tawa, ada tangis, ada sedih. Kenapa itu datang silih berganti datang dalam kehidupan kita? Supaya engkau datang kepadanya. Ada orang sehat terus bisa lupa dia. Ada orang tidak pernah susah dalam ekonomi, bisa sombong dia. Maka tidak ada orang tidak pernah gagal. Ada Anda yang pecinta bola, ya, Anda tahu grup yang bertanding berlaga dalam final 1-2, dia tidak pernah terkalahkan selama 51 kali pertandingan. Tapi terakhir kalah dia. Apa maknanya itu? Bahwa tidak ada dalam kehidupan ini orang menang terus. Tidak ada dalam kehidupan ini orang sehat terus. Kenapa seperti itu? Agar engkau datang kepada yang maha mendatangkan kesenangan itu. Agar engkau datang kepada yang maha membawa kesuksesan itu. Engkau sukses bukan karena kamu, engkau senang, engkau sehat bukan karena kamu, tapi itu adalah pemberian semata-mata oleh yang maha memberi. Maka datanglah kepadanya, minta kepadanya, ucapkan terima kasihmu kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, al-ajabu kullul ajab mimman yahrabu mimman la infikaka lahu anhu. Sesuatu yang sangat mengherankan. Orang berlari, menghindar, menjauh dari sesuatu yang sebenarnya dia tidak bisa lari darinya. Tetapi dia mengejar, yatlubu ma la baqa'ah. Dia mengejar sesuatu yang tidak bisa kekal bersamanya. Sungguh mengherankan bagi manusia. Kita lari dari kematian, kita lari dari sakit, kita lari dari kekalahan. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia akan datang kepada siapapun. Maka dicontohkan Nabi dalam perang Badar beliau menang, tapi dalam perang Uhud Nabi kalah. Nabi kok kalah? Supaya menjadi peringatan buat kita bahwa dalam kehidupan ini tidak ada orang yang di atas terus supaya dia tidak sombong. Tidak ada juga orang yang di bawah terus supaya dia tidak putus asa. Maka beliau mengatakan, jangan engkau berlari dari sesuatu yang tidak bisa dihindari.
dan jangan engkau merasa nyaman kepada sesuatu yang tidak kekal. Jabatan 1 periode, 2 periode, 3 periode selesai ini. Kita jadi orang sukses 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, setelah itu kita sudah mengundurkan diri atau kita jatuh bangkrut. Selalu seperti itu. Kita di masa muda cerdas, pintar, setelah tua mulai kole-kole. Selalu mikul lupa itu. Dulunya gagah, dulunya cantik, tidak ada yang abadi. Engkau menghindar dari hal-hal itu tidak bisa tidak. Dia akan datang kepadamu. Dan justru kita tidak menuntut apa yang kekal bersamanya itu amal. Justru kita berupaya mengekalkan apa yang tidak kekal, yaitu jabatan, harta, dan kemewahan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, beliau berkata, la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Dalam kehidupan ini sebenarnya tidak ada dosa yang besar kalau dihadapkan dengan karunia-Nya Allah. Tidak ada saghirata idza qabalaka adluhu. Tapi tidak ada dosa kecil kalau dihadapkan dengan keadilannya Allah. Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis karena satu kesalahannya. Kenapa? Allah menggunakan keadilannya. Allah mengampuni Wahsy, pembunuh Hamzah, paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Dia menyatakan Islam di hadapan Rasulullah, diampuni dosanya. Kalau dosa dihadapkan dengan keadilan Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana adilnya Allah. Satu kesalahan itu ditimbang tidak sebanding dengan nikmatnya, maka diusirlah iblis dari surga. Tapi Allah menciptakan Nabi Adam dengan kuasanya, ditempatkan di surga padahal belum ada perjuangan dan amalnya. Tapi Allah lihat bagaimana dosanya Nabi Adam, Allah hadapkan dengan karunia-Nya, maka diampuni kesalahannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka la ya'zamu dzambu indaka. Dosa itu tidak besar. Jangan kau besar-besarkan dengan engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosamu sedikit, tapi kau putus asa, maka dosa itu menjadi besar, karena putus asa itulah yang menjadi dinding antara engkau dengan Allah. Tapi meskipun dosamu banyak, dia tidak besar karena tidak ada dinding yang menghalangimu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba, dia diponis oleh pengadilan Allah di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat karena lebih berat amal keburukannya orang ini, giring dia masuk ke dalam neraka. Dia tidak pernah berpaling dari Allah. Dia lihat terus kepada Allah. Allah bertanya, kenapa engkau terus menatap kepadaku? Dia bilang, meskipun engkau memponis saya masuk ke dalam neraka, saya tidak pernah berburuk sangka kepadamu. Saya tetap mengharapkan rahmatmu. Maka kata Allah, saya ampuni hamba ini, masukkan dia ke dalam surga. Sebaliknya ada hamba Allah yang sudah bertahun-tahun di dalam neraka. Allah panggil dia, 2 orang. Hadapkan dia kepadaku. Ditanya yang satu ini. Dia bilang, bagaimana rasanya neraka? Dia bilang, wah toba mau puang. Tidak ada di atasnya. Allah mengatakan, bagaimana, mau ku masuk surga? Dia bilang, iya puang. Tapi bagaimana caranya? Saya punya kesalahan terlalu banyak. Maka kata Allah, malaikat, masukkan hamba ini kembali ke dalam neraka. Apa yang terjadi? Hamba ini belum digiring oleh malaikat, dia sudah lari menuju neraka. Biasanya kan diseret, dipaksa masuk neraka. Tapi sang hamba ini belum digiring oleh malaikat, dia sudah lari, lompat masuk ke neraka. Dia mau lompat ke dalam neraka. Maka Allah panggil, stop dulu. Kenapa cepat sekali kau mau masuk neraka? Dia bilang, toba mak puang. Waktunya di dunia saya dengar azan, saya tidak mau dengar. Saya dengar bulan Ramadan, saya tidak mau puasa. Saya dengar
orang kerja bakti bergotong royong di masjid, saya tidak mau dengar. Capek mak apa bali-bali puang. Ketika engkau mengatakan masukkan dia ke dalam neraka, maka dia lari duluan. Capek mak apa bali-bali puang. Akhirnya apa? Allah mengatakan, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Jamaah Jumat rahimakumullah, cukup apa yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.